Sahur ini. Dengan ekspresi kesal, Rahmat bilang, kok kalian ini tega-tega ya ninggalin aku? Kan aku bilang tolong tungguin aku, Mas. Nah dengar itu kawan-kawan yang malah kaget. Loh, kok dari mana? Kami loh dari tadi udah nungguin kau lama kali. Dan sekarang udah 2 jam kami nungguin kau ya. Kok gak muncul-muncul kata. Malah yang ada kami bagi tugas nih buat nyariin kau aja. Kok gak ketemu? Kami pikir kau balik ke rumah. Makanya kami jalan aja ninggalin kau. Orang-orang ini kaget. Di situ gantilah Rahmat juga terkejut. Kenapa? 2 jam loh, Wak. 2 jam kata mereka. Waktu itu yang kurasain aku paling cuman pipis 5 menit. Ketemu ibu tuh 5 menit. Ya paling 10 menit aja lah. Bukan 2 jam. Nah belum sempat memahami apa yang terjadi. Tiba-tiba betulan Wak terdengar pengumuman waktu imsa. Imsa gitu di speaker masjid. Heran lah si Rahmat kan. Betul mah 2 jam aku pergi nih. Kok perasaan aku cuman paling 10 menit itu Nat. Kok bisa gini ya? Nah tuh kan apa yang kami bilang. Emang aku pergi 2 jam kok. Kok dari mana? Kata Mas Yus kayak gitu lagi. Wah dengar pertanyaan itu Rahmat tuh langsung ingat lah sama momen dia dengar kentungan suwe ora jamu. Dengar waktu ketemu sama si ibu itu. Nah pada saat dia mengingat semuanya, barulah merinding si Rahmat di situ kan. Apa jangan-jangan gara-gara tadi ya? Karena di situ Rahmat takut dan juga dia nggak mau bikin orang ini heboh. Akhirnya Rahmat pun nggak menjawab pertanyaan Mas Yus tadi. Dan dia segera langsung mengalihkan topik pembicaraannya supaya tidak membahas hal itu lagi. Karena waktu itu sudah memasuki imsak, Wak. Rahmat pun ya nggak sempat pulang lah buat sahur ya kan. Cuma dia ngerasa nggak apa-apa lah, tadi aku lumayan minum jamu dikit tuh. Nah habis itu dia sama rombongannya pun lalu pergi lagi ke masjid sambil menunggu azan subuh ya. Nah setelah sholat subuh berjamaah, Rahmat dan juga Dendi, kawan yang tadi itu juga ikutan jadi rombongan, Wak. Dia sama si Dendi ini pun tetap berada di masjid untuk tadarusan. Sementara ada beberapa teman-teman yang lainnya memilih untuk pulang ke rumah untuk beristirahat. Dia lanjut tadarus nih, nggak langsung pulang kan. Nah, awalnya nggak ada hal yang aneh Wak yang terjadi di sana. Tapi pada saat mengaji, which is dia lagi ada di masjid nih ya, Rahmat ini tiba-tiba ngalamin kejadian lagi di masjid loh padahal. Nah jadi Wak, setelah sholat subuh, Rahmat dan juga Dendi ini mengambil Al-Quran lalu membacanya secara bergantian. Dan sebagaimana tradisi di kampung itu, mereka ini harus mengaji menggunakan mikrofon ya kan. Nanti suara ngajinya disiarkan melalui speaker masjid supaya warga lain juga ikut mendengar. Mungkin juga di tempat kalian ada juga kan tradisi kayak gitu kan. Nah, kayak gitu juga nih di tradisi di kampungnya Rahmat. Nah pada saat itu Dendi lah yang mendapat giliran pertama untuk memulai tadarus Wak. Dia membaca 2 surat panjang dengan lancar tanpa ada kendala. Nah selesai mengaji, Dendi pun memberikan mikrofon itu kepada Rahmat. Lalu si Dendi ditinggalkannya Rahmat, dia duduk Wak di salah satu sudut yang ada di masjid untuk menyimak bacaannya Rahmat gitu. Jadi gak bareng, si Dendinya melipir gitu. Nah dengan suara yang lembut nan merdu, Rahmat pun mulai membacakan lantunan surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 78 ya, sampai ayat akhir lah pokoknya. Nah, baca tuh, auzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca nih kan. Nah setelah membaca semua ayat, tidak